Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波讲座episode 53 Kesadaran awal mempengaruhi kesadaran utama. Melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami, rupa, perasaan, pikiran, tindakan, dan kesadaran. Bodhisattva menghimbau kita agar bisa melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami. Itu artinya, kita tidak boleh melihat kenikmatan dari dunia luar. So, artinya perasaan. Semakin dipikirkan, semakin menakutkan. Semakin dipikirkan, semakin bahagia. Semua itu adalah hasil dari pikiran kita. Tindakan, sing. Artinya kita berpikir, saya akan melakukannya. Kesadaran, si. Artinya, saya takut. Saya ingin melakukannya. Ini semua ada di dalam kesadaran. Parita Sincing mengajarkan kita untuk melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami. Itu artinya janganlah dipikirkan. Mengapa kita perlu memikirkan hal yang tidak pernah terjadi? Bukankah ketakutan adalah hasil dari pikiran kita? Anda merasa orang tersebut akan berubah menjadi jahat. Padahal orang tersebut masih belum menjadi jahat. Bukankah itu hasil dari pikiranmu? Melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami. Janganlah kita melihat kenikmatan dunia fana ini. Saat seorang gadis ada di bar atau tempat semacam itu, sifat marahnya pun keluar. Musik dan aroma bir membangkitkan gairahmu. Ketika Anda melihat pria dan wanita berpakaian minim, pikiran marahnya akan segera muncul. Pada saat ini, Anda akan sama seperti mereka. Jadi, lingkungan sangatlah penting. Jangan pergi ke tempat yang memang tidak boleh kita kunjungi. Jika Anda memiliki seorang putri dan menasehatinya, "Anakku, jangan pergi ke tempat semacam itu." Banyak gadis yang setelah pergi ke sana, mereka mengkonsumsi narkoba. Itulah asal mulanya. Rupa, perasaan, pikiran, tindakan, dan kesadaran. Lingkungan itu bersifat kosong dan palsu. Bodhisattva menghimbau agar kita bisa melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami. Apakah kita bahagia saat mengadakan pesta? Apakah Anda bahagia saat mengadakan pesta ulang tahunmu saat kecil? Sekarang telah menghilang. Sesederhana itu. Melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami. Kesadaran juga sebuah bentuk dari halusinasi. Jika kita ingin melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami, maka kita harus tahu bahwa kesadaran kita adalah bentuk dari halusinasi atau hasil dari pikiran kita. Banyak orang yang bisa berimajinasi. Banyak orang yang sebelum membeli lotre berpikir, bagaimana kalau saya memenangkan lotre hari ini? Anda mengatakan dirinya bermasalah. Tapi dia tidak mengira bahwa dirinya bermasalah. Dia mengira dirinya sedang berjuang. Tapi dia selalu tidak memenangkannya. Dia hanya ingin meningkatkan adrenalinnya saja. Dia merasa dirinya akan segera menjadi miliarder. Dia sengaja membeli 2 hari lebih awal. Selama 2 hari tersebut, dia merasa dirinya adalah seorang miliarder. Setelah gagal, pikiran marahnya pun muncul. Dia akan membenci. Saat dia melihat orang lain memenangkan lotre, dia berkata, "Itu adalah uangku. Saya telah banyak menghabiskan uang saya di sana. Saya sudah lama membelinya." Janganlah membenci.
Jangan terlalu percaya terhadap hal yang dipikirkan oleh diri kita sendiri. Jika dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, jika pikiran tersebut sesuai dengan ajaran Dharma dan menguntungkan semua makhluk, maka pikiran tersebut baru boleh kita percayai. Jika pikiran tersebut adalah pikiran buruk, maka kita harus langsung menebasnya. Ada kalanya kita tidak perlu memikirkannya. Saya ingin melihat lebih sempurna, maka saya memerlukan operasi dan meriasnya. Jangan-jangan itu akan membawakan hasil. Janganlah memikirkannya. Itu adalah pikiran kosong dan bersifat halusinasi. Kita harus melihat pancaskanda sebagai kosong dari sifat alami. Ketika Anda memiliki pikiran buruk, mengapa saya bisa menikahinya? Anda harus langsung menebasnya. Kita harus menggunakan kesadaran utama yang penuh dengan kesadaran untuk mengontrol kesadaran awal kita. Kesadaran awal adalah hal yang baru kita pikirkan. Kesadaran awal adalah hal yang baru kita pikirkan. Ada orang lain yang berkata, "Sebenarnya Anda sangatlah cantik. Lebih baik Anda ikut audisi. Anda bisa ikut audisi." Kesadaran awal sudah munculkan. Kesadaran utama muncul yaitu, ada banyak yang lebih cantik dari saya dan juga untuk apa audisi kecantikan itu. Kesadaran utama menghalangi kesadaran awal. Kita harus menganggap pikiran buruk sebagai penagih utang kita. Ada orang yang berkata, "Belilah lotre." Lalu Anda berpikir, bukankah saya hanya membuang-buang duit saja? Bahkan lotre saja ingin menagih utang pada saya. Sangat baik jika Anda bisa berpikir demikian. Saat ada pikiran buruk, itu adalah penagih utang yang sedang memegang kendali. Dengan demikian, Anda tidak akan melewati salah satu dari 50 macam marah dari kesadaran marah. Ada 50 macam marah yang ada di sekitar kita. Salah satunya, ada yang namanya kesadaran marah. Sifat marah yang ada di dalam kesadaran. Apa itu kesadaran marah? Itu artinya, manusia yang sering memikirkan hal sembarangan dan tidak patut dipikirkan. Hal yang tidak bisa dia kerjakan, itu dinamakan sebagai marah. Marah akan memberikanmu banyak rintangan dalam pembinaan dirimu. Kita harus menuruti ajaran Buddha. Jika kita tidak memikirkan marah, maka kita akan meninggalkan sifat marah secara alamiah. Marah adalah hasil dari pemikiran kita. Semakin dipikirkan, semakin menakutkan. Semakin dipikirkan, semakin sedih. Penyebab dari penderita saraf adalah imajinasi. Mereka telah kerasukan marah. Saat mereka membeli saham, ada banyak orang mengira, saya bisa menghasilkan banyak uang. Anda memang bisa menghasilkan uang, tapi Anda juga bisa kehilangan uang. Banyak orang yang telah bekerja keras, tapi akhirnya dia kalah dan kehilangan uang. Manusia bisa tiba-tiba kerasukan marah. Terkadang, saat munculnya sebuah pikiran, dia langsung kerasukan marah. Itu hanya memerlukan waktu sekejap saja. Kita tidak boleh terus memikirkannya. Jika saya terus memikirkannya, saya akan mendapatkan masalah. Jika saya terus memikirkannya, saya tidak akan bisa memikirkannya. Kita harus tahu seberapa penting waktu sekejap ini bagimu. Kita tidak boleh memikirkannya. Saat Anda dinasihati oleh bosmu, "Baik bos, saya akan memperbaiki diri." Jangan dipikirkan lagi setelahnya. Ada banyak orang yang setelah dinasihati oleh bosnya berpikir, apakah dia akan memecat saya? Bagaimana orang lain berpikir tentangku? Bagaimana perlakuannya padaku besok? Jika berpikir demikian, dia tidak akan bisa makan dan tidur dengan baik. Itu artinya, marah sudah memasuki dirinya. Tidak boleh pikirkan lagi. Jika terus dipikirkan, kepalamu akan botak. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Dalam waktu sekejap itu, jangan dipikirkan lagi. Dan kita juga harus membaca sincing untuk menggantikan pikiran buruk kita. Saat orang bijak bertemu dengan hal yang membuatnya jenuh dan sedih, mereka akan langsung membaca sincing. Mereka langsung menggerakkan mulut dan mengontrol diri mereka. Mereka langsung berpikir untuk segera membaca sincing.
Poro Polomito Sincing. Jika dia tidak mampu terus membaca Sincing, itu karena dia masih terus memikirkannya. Coba kalian perhatikan biksu senior. Mengapa saat biksu senior mendapatkan masalah, dia langsung menutup matanya dan membaca Namo Konsem Pusa. Dia menggunakan suaranya untuk menggantikan pikirannya. Dia menggunakan suaranya untuk menutup pemikirannya. Di dalam dunia Dharma, disebut sebagai pikiran kacau, harus dihentikan. Itu dinamakan sebagai pemberhentian pikiran kacau. Anda harus menghentikan pikiran kacaumu. Ada banyak hal yang ada di dunia ini terjadi karena hasil dari pemikiran kita. Sebenarnya, ini adalah perubahan dari kesadaran kita. Mentalitas yang ada sedikit perubahan kesadaran tidak berarti Anda benar. Ada banyak orang yang telah lama membina diri dan merasa hal ini benar. Sebenarnya itu belum tentu benar. Kalian harus sering melihat Vaihovofa Sifu. Janganlah sembarangan mengira bahwa Bodhisattva sedang mengajari kita. Banyak orang yang sering berkata, "Saya merasakan sesuatu." Jika perasaanmu salah dan Anda menjelaskannya pada orang lain akan mengira bahwa Anda itu gila. Saya merasa bahwa istri saya sedang tidak senang. Lalu, dia menghampirinya dan berkata, "Istriku, janganlah bersedih." Kapan saya sedih? Perasaan belum tentu benar. Orang yang terlalu banyak merasakan itu artinya ada banyak masalah di dalam dirinya. Jika demikian, lebih baik Anda merasakannya di kantor dengan bosmu. Akhirnya bosmu akan memintamu untuk merasakannya di rumah saja. Ingatlah, janganlah sembarangan mengira bahwa Bodhisattva sedang mengajari kita. Bagaikan Anda memproduksi sebuah produk. Contohnya baju. Anda memproduksi baju dan harus merapikan sisa bahan bajunya. Anda harus merapikan sesuatu yang Anda pikirkan. Anda harus menggunakan kebijaksanaan Buddha Bodhisattva untuk memperbaiki kesalahan pada kesadaran diri kita. Sama halnya Anda menggunting sisa bahan pada baju. Segala pemikirannya belum tentu benar. Semua itu harus melewati pemrosesan, pemeriksaan untuk bisa menjadi sebuah produk jadi. Terkadang kita tidak bisa membedakan pikiran yang muncul itu benar atau salah, karena kita tidak mengetahui konsep keseluruhan atas kesadaran. Kita tidak mengetahui apakah kesadaran ini baik atau buruk. Kita tidak mengetahui apakah hal ini baik atau buruk bagi orang lain. Akan tetapi, ingatlah, jangan terlalu percaya pada kesadaran yang kita pikirkan sendiri. Jika kita terlalu percaya terhadap kesadaran yang kita pikirkan sendiri, itu dinamakan kelekatan. Kita tidak boleh terlekat. Karena Anda tidak bisa memahami konsep keseluruhan pada kesadaranmu, jadi kita tidak boleh terlalu percaya pada kesadaran kita. Contohnya, saya harus memperbaiki sifat temperamental saya. Saya harus memperbaiki kebiasaan buruk ini. Jangan terlalu percaya pada diri sendiri. Terkadang, kebiasaan baik malah kita ubah. Lain kali, jangan lagi membantu orang lain. Semakin dibantu, semakin sibuk. Semua itu karena cara membantumu yang salah. Tapi bukan karena esensi kesadaran dari hal tersebut yang salah. Alasan mengapa Anda tidak bisa membantu orang lain dengan benar. Karena kesadaran utama Anda sudah benar. Tapi cara Anda membantu orang lain tidak tepat. Terkadang, ada orang yang membantu orang lain hingga membuat mereka marah. Mengapa kalian bisa membuat orang lain menangis saat membantu orang lain? Mengapa Master bisa membuat orang lain tertawa saat Master membantu orang lain? Orang lain bahagia saat mendengarkan saya membabarkan Dharma. Kita cukupkan sampai di sini pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Vaihovofa Master Lu Junhong. Bergembira dalam Dharma, bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.